Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Kita akan membahas 5 berita yang saling terhubung, mulai dari IHSG, harga emas dunia yang turun saat tensi perang meningkat, langkah Merdeka Gold menuju dual listing di Hong Kong, anjloknya harga minyak dunia sampai manuver politik Donald Trump yang mengusulkan pengelolaan bersama Selat Hormuz. Jadi ini bukan cuma cerita tentang saham turun, emas goyah atau minyak melonjak lalu ambruk. Ini adalah gambaran besar tentang bagaimana dunia bergerak sangat cepat dan bagaimana pasar membaca risiko, peluang, dan arah kekuatan global. Berita pertama, IHSG masuk bear market, risiko tinggi tapi peluang pemulihan terbuka. Kita mulai dari pasar domestik. IHSG dilaporkan telah masuk ke fase bear market setelah turun 22,9% dari level tertingginya pada Januari hanya dalam 55 hari perdagangan. Menurut riset Sukor Sekuritas yang dikutip idxchannel.com. Ini menjadi salah satu penurunan tercepat dalam sejarah pasar saham Indonesia dalam 36 tahun terakhir. Namun koreksi ini dinilai masih berada dalam fase koreksi cepat dan belum masuk kategori krisis sistemik. Secara historis, median penurunan dalam koreksi moderat ada di kisaran 24,5%. Sementara krisis besar seperti 1990, 1997, dan 2008 baru menghasilkan penurunan jauh lebih dalam bahkan sampai 60-67%. Istilah bear market sering langsung memicu kepanikan, seolah-olah kalau pasar sudah turun lebih dari 20% maka semuanya runtuh. Padahal belum tentu. Bear market itu bisa dibaca sebagai peringatan, tapi belum tentu vonis. Dalam laporan itu disebut risiko saat ini memang tinggi, bahkan bersifat front-loaded dan biner. Artinya tekanan jangka pendek terasa berat karena beberapa faktor menumpuk dalam waktu bersamaan. Salah satu pemicunya adalah eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang mendorong lonjakan harga minyak. Untuk Indonesia, ini masalah serius karena Indonesia adalah net importer minyak. Setiap kenaikan harga energi global bisa memukul banyak sisi sekaligus. Inflasi berpotensi naik, subsidi energi membesar, dan defisit transaksi berjalan bisa melebar. Ada juga kekhawatiran terhadap posisi fiskal negara. Ketika belanja pemerintah meningkat dan subsidi membengkak, pasar mulai bertanya seberapa aman fundamental makro kita. Bahkan muncul risiko lanjutan seperti potensi tekanan terhadap peringkat utang, dan kemungkinan arus keluar dana asing kalau kepercayaan global melemah. Sukor juga menyinggung skenario ekstrem seperti turunnya bobot Indonesia di indeks MSCI atau bahkan reklasifikasi menjadi frontier market walaupun probabilitasnya disebut relatif rendah. Buat investor, fase seperti ini memang berbahaya, tapi justru di saat seperti inilah kualitas analisis diuji, mana saham yang sekedar ikut terseret sentimen dan mana yang benar-benar punya masalah mendasar. Mana sektor yang rapuh terhadap gejolak energi dan mana yang justru bisa bertahan. Berita kedua, kenapa harga emas dunia justru jatuh saat perang Iran picu lonjakan harga minyak? Secara teori klasik, kalau geopolitik memanas, perang meningkat, dan ketidakpastian global naik, maka investor biasanya lari ke safe haven seperti emas. Tapi yang terjadi kali ini berbeda, harga emas dunia malah tertekan di tengah perang Iran dan lonjakan harga minyak. Salah satu faktor utamanya adalah kenaikan harga energi yang memicu inflasi dan mendorong ekspektasi suku bunga tetap tinggi, sehingga menekan logam mulia. Pada Selasa 24 Maret 2026, emas disebut melemah di tengah pernyataan yang saling bertentangan terkait perang di Timur Tengah. Termasuk setelah penundaan serangan AS ke infrastruktur energi Iran hanya memberi jeda singkat bagi harga emas yang sebelumnya sudah turun tajam selama periode konflik. Dan disinilah pasar modern jauh lebih kompleks dibandingkan teori yang terlalu sederhana. Dulu kita sering diajarkan begini, kalau perang, beli emas. Kalau ketidakpastian naik, emas naik. Tapi sekarang tidak sesederhana itu, karena emas tidak hidup sendirian. Emas bersaing dengan banyak variabel lain, terutama suku bunga real dan dolar AS. Ketika harga minyak melonjak, pasar mulai khawatir inflasi akan lebih tinggi dari perkiraan. Kalau inflasi membandel, bank sentral cenderung menahan suku bunga tetap tinggi lebih lama. Dan saat suku bunga tinggi, aset yang tidak memberi imbal hasil seperti emas menjadi kurang menarik dibanding instrumen berbunga. Jadi meskipun konflik meningkat, pasar bisa saja berkata, risiko geopolitik memang tinggi, tetapi kalau konsekuensinya adalah inflasi naik dan bunga bertahan tinggi, maka emas belum tentu langsung jadi pemenang. Artinya hubungan antara perang dan harga emas sekarang tidak linear. Emas tetap jadi simbol perlindungan, tetapi tidak otomatis menang melawan ekspektasi suku bunga. Di pasar modern, sentimen safe haven bisa kalah cepat oleh kalkulasi makroekonomi. Investor tidak hanya melihat berita utama, tetapi juga menimbang apa dampaknya ke inflasi, ke yield, ke kebijakan moneter, ke dolar. Berita ketiga, siap dual listing Merdeka Gold ajukan IPO di Bursa Hong Kong. PT Merdeka Gold Resources Tbk atau EMAS mengajukan pencatatan saham di Bursa Hong Kong.
Menurut artikel idxchannel.com, langkah ini ditujukan untuk memperluas basis investor dan mengakses modal luar negeri. Seiring produksi di tambang andalannya, Pani Gold Mine, terus meningkat. Dalam pengajuan ke Bursa Hong Kong yang dikirim pada 20 Maret 2026, perusahaan menyebut dual listing ini akan meningkatkan profilnya di mata investor institusi internasional. Artikel itu juga menyebut perusahaan ini membukukan rugi bersih 27,5 juta dolar AS pada 2025, lebih besar dibanding rugi bersih 12,7 juta dolar AS pada 2024. Dengan UBS dan Citic Securities ditunjuk sebagai penjamin emisi bersama. Dijelaskan bahwa Pani disebut sebagai tambang emas primer terbesar di Indonesia berdasarkan sumber daya dan cadangan dengan 7 juta ons sumber daya mineral dan 5,2 juta ons cadangan biji. Emas juga disebut berpotensi menerima inflow besar setelah masuk rebalancing MFIS Global Junior Gold Miners Index, serta telah mengumumkan penjualan emas perdana dari tambang emas Pani yang menandai masuk ke fase produksi komersial. Langkah dual listing ke Hong Kong bukan keputusan kecil. Ini bukan cuma soal tambah papan perdagangan, ini soal reposisi identitas perusahaan. Ketika sebuah emiten Indonesia memilih masuk ke Hong Kong, pesan yang ingin disampaikan ke pasar global adalah, kami bukan hanya pemain lokal, kami ingin dinilai perdagangkan dan dibiayai panggung internasional. Hong Kong punya kedekatan dengan arus modal Asia yang besar, terutama investor institusi yang aktif di sektor sumber daya, pertambangan, dan komoditas. Jadi buat Merdeka Gold, langkah ini bisa dibaca sebagai upaya memperluas akses pendanaan, sekaligus menaikkan visibilitas perusahaan di mata investor global. Namun tentu pasar tidak akan memberi cek kosong. Investor global akan melihat disiplin operasional, efisiensi biaya, roadmap produksi, dan juga kemampuan perusahaan mengubah aset bawah tanah menjadi arus kas nyata. Berita keempat, harga minyak ambruk 11% dipicu sinyal perundingan AS Iran. Harga minyak ambruk sekitar 11% setelah muncul sinyal penundaan serangan AS terhadap infrastruktur energi Iran dan adanya pembicaraan konstruktif untuk meredakan konflik di Timur Tengah. Pada Senin 23 Maret 2026, WTI ditutup turun 10% ke 88,13 dolar AS per barrel, sementara Brent merosot 11% menjadi 99,94 dolar AS per barrel, yang disebut sebagai penutupan terendah sejak 11 Maret. Volatilitas kontrak berjangka minyak melonjak level tertinggi sejak April 2022 karena pergerakan ekstrem beberapa pekan terakhir. Ini menunjukkan betapa pasar energi hari ini sangat sensitif terhadap satu hal, perubahan ekspektasi. Harga minyak ambruk bukan karena tiba-tiba pasokan minyak bertambah besar, bukan juga karena permintaan dunia mendadak runtuh. Yang berubah adalah harapan pasar. Ketika sebelumnya pasar takut perang meluas dan infrastruktur energi bisa jadi sasaran, harga minyak naik karena ada premi risiko. Tapi begitu muncul sinyal bahwa serangan ditunda dan pembicaraan terbuka, premi risiko langsung dibongkar habis-habisan. Dan ini penting buat Indonesia, karena setiap gejolak harga minyak langsung menembus banyak lapisan ekonomi kita. Dari subsidi, inflasi, kurs, sampai sentimen pasar, saham. Kalau harga minyak naik terlalu tinggi, kekhawatiran fiskal meningkat. Kalau harga minyak tiba-tiba jatuh, ada sedikit ruang napas. Tetapi volatilitas yang terlalu ekstrem juga bukan kabar baik, karena dunia usaha dan pemerintah sama-sama sulit menyusun perencanaan. Berita kelima, Trump usulkan Iran dan AS kelola bersama Selat Hormuz. Presiden Donald Trump mengusulkan agar Selat Hormuz dikelola bersama oleh Iran dan Amerika Serikat. Trump mengatakan pembicaraan antara AS dan Iran sedang berlangsung. Dan jika berjalan lancar, perang bisa berakhir setelah Selat Hormuz dapat segera dibuka. Namun Trump tidak mengidentifikasi negosiator Iran yang terlibat. Sementara laporan media tentang negosiasi dengan ketua dari parlemen Iran dibantah oleh media pemerintah Iran. Di halaman lanjutan juga disebut, Iran membantah adanya pembicaraan dan menggambarkan langkah Trump sebagai upaya menurunkan harga energi, sekaligus mengulur waktu untuk rencana militer. Secara politik, ini adalah pernyataan yang sangat besar, karena Selat Hormuz bukan sekedar jalur laut biasa. Ini adalah salah satu choke point energi yang paling vital di dunia. Sebagian besar arus minyak global sangat bergantung pada keamanan jalur ini. Jadi ketika Trump berbicara soal pengelolaan bersama Selat Hormuz, yang sedang dipertaruhkan bukan cuma diplomasi AS Iran. Yang dipertaruhkan adalah arsitektur keamanan energi global. Hubungan AS dan Iran bukan hubungan yang stabil. Kepercayaan kedua negara sangat tipis. Dan ketika satu pihak mengatakan pembicaraan sedang berlangsung, sementara pihak yang lain menyangkal, pasar langsung bingung. Ini betul negosiasi atau sekedar permainan narasi? Dampaknya ke pasar sangat nyata. Pernyataan semacam ini bisa menurunkan harga minyak, menentangkan bursa saham, dan mengubah persepsi risiko hanya dalam hitungan jam. Tapi kalau kemudian dibantah, pasar bisa berbalik arah. Bagi dunia, pesan terbesarnya sederhana. Selama Selat Hormuz masih menjadi titik rawan, maka pasar minyak, emas, saham, dan mata uang akan terus hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Faisal pamit undur diri.
Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.